Silakan Pak Aryo bertanya ke Bu Vivi. Ya, baik. Terima kasih Bu Vivi. Kayaknya tidak ada pertanyaan. Saya terkesima dengan cerita yang begitu luar biasa yang dialami Kak Vivi, dari kepahitan sampai kepada terkena penyakit kanker usus. Saya sangat merasa terberkati. Semua itu diatur oleh Tuhan. Setelah ibu mengalami, saya bisa panggil kakak saja, kakak mengalami situasi yang begitu sulit pada saat sudah mau masuk ke krisis COVID-19 juga. Sebelum itu kakak juga mengalami kanker, lari ke Singapura, kembali ke Indonesia. Saya percaya bahwa itu semua atas Tuhan mengizinkan adanya sakit, tapi Tuhan tahu cara bagaimana Dia memberikan solusi setiap langkah. Tuhan memberikan solusi. Oleh karena itu, saya izinkan saya 1-2 menit untuk bisa berbicara dalam bahasa Tetung untuk pendengar. Maluko Vinti Slovensira, mana Vivi, nia Husea Tambua, depois nia Hela, iha Jakarta, nia Surmoras, iha itu nia usus ne, hanesang iha kanker ida. Buat tidak nabe nia iha makania la tauk, iha momentu nia teh nia la tauk mate mamaromak moris ne maromak maka atur mabe nia hanesa halu pot sirne hoto nia sofir banai maromak maromak loke dalang maromak fo licensa nia per hasur situações problemas nia per hasur mabe maromak mos loke dalang ori nia beriliu iha momentu nia começa halu quimioterapia padalane nia hasur problema pot ida nia lakoi continua fila fali nia quimioterapia tamba senti moras tebes mas nia ho nia kabeng sira hamutuk halu oração iha oração moroma ku alia ho nia kata kita tem que continuar quimioterapia ida ne maka halu nia força no nia fuatene fila fali nia kabeng no sira continua iha buat tidak tang mak maromak dan kata kiha buat tidak nabe oteng ke halu maka fo perdam bau ni apa tambah ni dehan oh ini story ni apa hanesa halu violensi domestika, kekerasan rumah tangga baos bani nia offended mai bani nia oa buat kroat nabe kiha nia oing nia hakar kanuri nia oa ho buat sirene para laos hanuri para saidiak mai sanuri dalam rumpel mate tau iha depois mana Vivi halai ba Indonesia ba Jakarta depois to ikus mai buat para to mana Vivi larang tengki moras satiadu hirus tambah nini apa mos nini ama então nia na fatin rai audio depois de nia moras nia dan katak moroma kafona perdão mas be ho perdão na be que mana Vivi fone nisan sidau ka completo maroma hakarak nia halu completo tur hau nia hanoi kata panghira maroma orsida nia sai continua fila fale panghira nia fo perdão ba nia apa ho completamente maroma se fo cura pa mana Vivi orsida se pona hamutuk ho idana ba saya mau tanya ka awal gejala penyakit usus supaya pendengar bisa tahu awal mulanya bagaimana, apakah dari baik-baik saja tiba-tiba divonis penyakit kanker di usus atau ada gejala misalnya sakit perut atau buang air besar kurang lancar atau bagaimana, bisa diceritakan? Ya, jadi selama ini bisa juga ya karena kita punya dendam. Dendam itu racun, saudara-saudara. Itu adalah sumber penyakit. Kita nggak sadar, tapi itu dendam mempengaruhi kita punya hormon tubuh. Hormon membuat hormon kita tuh tidak lancar. Dan salah satunya adalah hormon saya tidak bisa susah buang air besar dulunya. Dan bagi saya mungkin saya orangnya makan teratur, makan buah-buahan, makan sayuran banyak, tapi kurang teratur dan membuat saya susah tidur dulunya. Nah itu karena apa? Masih ada kepahitan. Tanpa sadar itu, dan dokter bilang bukan karena makan. Penyakit kanker itu nomor satu adalah penyebabnya adalah pikiran kita. Pikiran yang membuat hormon tubuh kita tidak balance, mengganggu semuanya. Apalagi yang tidak bisa tidur, itu tambah hari itu mungkin dari kecil karena sudah terbiasa dengan hal itu, jadi akhirnya sampai besar ini timbul penyakitnya. Baik.
Baik. Dan cerita dari Kak Vivi ini bisa memberikan kita pelajaran untuk saudara pendengar di Timor Leste, pendengar di Vos maupun yang ada di Zoom lain, bahwa kadangkala apa yang kita rasakan, sakit yang kita rasakan bukan saja dengan salah makan atau apapun itu, mungkin dan juga pikiran dan seperti yang sudah dikatakan Kak Vivi tadi, karena kita tidak mau mengampuni, terbawa oleh penderitaan secara batin dan juga akan mempengaruhi hormon-hormon kita. Oleh karena itu hal yang paling bagus adalah mengampuni. Buat tidak sampai paling importante, ovinti stobin sida for perdaun. Perdaun ba emre beke gosta menyakiti tanto itania dobeng, itania inang amang, itania oang, kase sedet ne beke liu ita sakit hati liu maka emre beke basic kita. Itania dobeng misalnya. Oh itania inang amang ne beke ita senti tahu larang meeting basira, mas dari penti sira halu ita kecewa. Se ema selu ita lakukan kunyese sira halu kecewa ita senti bye-bye. Mas emre beke basic liu ita apalagi itania aman hanya semana Vivi. Ya aman rasik ni apa rasik ni peke tu lolos ni maka tingkit tahun ini harapan banai meromak nomosnya apa maka pada juda ni mas ini apa maka apa mundu ni apa biologi maka bela estraga falinha ma bela estraga fila falinha ne paling sakit hatinya luar biasa. Mas buat tidak ni peke mana Vivi halu maka meromak dia na otingki for perdown. Pahirita for perdown maka meromak bela restaura ita. Ketika kita mau mengampuni, Tuhan akan memulihkan kita. Pastinya nanti Kak Vivi akan bercerita lebih lanjut bagaimana proses bertemu dengan Papa dan mengampuni Papa dan bagaimana kelanjutan Tuhan punya proses kelanjutannya seperti apa, nanti Kak Vivi bisa lanjutkan. Oke. Pas Tuhan mengingatkan kembali saya bahwa saya punya kesalahan. Nah, kesalahan satu lagi. Selama ini saya mendengar firman Tuhan tentang kasih. Tapi saya tidak mau minta Tuhan tolong saya. Karena saya mau menyimpannya, itu sakit sendiri. Saya dengar firman Tuhan, tapi saya tidak mau melakukannya. Nah, tapi pada saat ini, baru saya menyerah. Dan untuk pertama kalinya, saya angkat tangan ke Tuhan. Minta bahwa Tuhan tolong saya supaya saya bisa mengampuni papa saya. Itu saya nangis, jadi-jadinya saya bilang, Tuhan, kalau bukan Tuhan, saya tidak mampu. Karena saudara, untuk bisa melakukan firman Tuhan, kita juga butuh kuasanya Tuhan. Kemo ke-7 sampai kemo ke-12, saya tidak pernah mengalami yang namanya sakit seperti kemo ke-6. Kembali seperti semula, ya pusing, mabok, muntah biasa. Tapi badan ada sakit ya, jalan itu tapi yang namanya sakit luar biasa sampai tidak bisa bergerak itu tidak pernah. Ya. Bahkan ketika kemo ke-9, dokter mau mengurangi obat karena dokter lihat saraf saya terkena side effect dari kemo itu kena saraf saya. Dokter mau kurangin obatnya, saya bilang jangan dokter, biarkan. Tapi pas kemo ke-10 dokter bilang harus, karena kalau tidak saraf saya akan rusak permanen. Tapi puji Tuhan, satu hal saya tahu, Tuhan bukan sekedar mau kasih saya sembuh. Karena Tuhan mau saya selamat, jiwa saya nomor 1. Dan Tuhan mau saya melayani Tuhan. Bagaimana menyaksikan kebaikan Tuhan. Bagaimana saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan kalau saya masih menyimpan dendam. Itu kasih Tuhan tidak akan saya salurkan dengan baik, saudara-saudara. Jadi setelah kemo 12, itu Oktober 2020, saya PET scan dan puji Tuhan, dokter bilang kanker saya hilang. Free. Dan sekarang saya sudah 6 tahun free dari kanker usus. Puji Tuhan, saudara-saudara. Ada satu hal yang luar biasa adalah ketika kita mengampuni Bapak kita, dan kemo ke-7 sampai ke-12 normal seperti kemo yang pertama dan sampai ke-5. Ke-6 yang paling susah. Mungkin di tahap ini Tuhan ingin mengajar Kak Vivi untuk bisa mengampuni. Idanemos bau vintis tobin sira meroma kadang hanoring ite ya fasi balu pasu balu na beke ita precisa nia haruka ita halo ita tengke halo para ita belesimo cura completamente, kesembuhan secara sempurna.
ada hal yang perlu kita lakukan. Terima kasih untuk Jadi ketika itu saya bilang sama papa saya waktu kami berbicara, saya bilang, Papa, kalau Tuhan kasih saya kesempatan hidup, saya akan pulang ketemu papa. Jadi ketika 2021 saya kembali ke Indonesia, bulan Desember saya pulang ke Atambua, saya ketemu papa. Di situ kami pelukan, kami nangis, saya minta maaf. Dan juga kemarin waktu itu 2 tahun lalu, kayak tahun lalu, kami pulang pemulihan juga. Ada Ibu Lince, itu di gereja, papa ikut jadi saksi bahwa apa yang saya bicara itu adalah satu kebenaran. Bagaimana saya sudah bisa mengampuni papa yang disaksikan oleh 10 jemaat, itu menjadi cukup buat keluarga besar dan orang-orang yang di timur cukup kagum ya, bukan kagum ke saya, kagum akan kasih Tuhan bahwa luar biasa yang selama ini mereka tahu kejadian itu bagaimana sakit hatinya keluarga kami, bagaimana sakit hatinya kami, sakit hatinya saya. Jadi ketika kejadian itu membawa dampak yang luar biasa bagi orang lain untuk belajar mau memaafkan orang lain juga itu. Si Tuhan. Baik, terima kasih untuk kesaksiannya. Kadang Tuhan mengizinkan sesuatu hal yang tidak baik sekali untuk menyatakan pekerjaan dan kemuliaan. Apakah setelah ada pengampunan, misalnya perlakuan papa masih sama seperti dulu atau sudah berubah drastis? Nah itu yang masih saya harus doakan, karena Tuhan bilang itu jadi tugas saya sekarang untuk mendamaikan papa dengan adik-adik dan juga agar papa mau bertobat ya. Karena papa punya sifat itu memang masih kasar sampai sekarang. Jadi bantu doa biar saya bisa melalui saya mungkin juga bisa kasih Tuhan ya. Dengan kasih Tuhan kita tidak bisa berubah orang, tapi dengan Tuhan belajar, dia melihat bahwa yang saya sudah mengampuni, mungkin dia bisa merasakan kuasanya Tuhan, jadi dia juga mau berubah. Apakah ada perkataan secara eksplisit dari mulutnya? Apakah dia bilang, Vivi, papa minta maaf karena dulu papa bikin begini, papa sudah membunuh ibu, sudah begini-begini? Dia hanya minta maaf, tapi tidak pernah bicara apa-apa. Dia hanya bilang maaf. Tapi saya tidak tahu arah mana maafnya itu apa, dan saya sudah tidak pernah mau memikirkan. Bagi saya sudah selesai, saya tidak mau memikirkan lagi apa tujuan maafnya, karena bagi saya Tuhan sudah maafkan saya sendiri dan Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat saya. Kalau pada saat itu Tuhan angkat saya, kayak mau saya tidak selesai karena kalau saya keras kepala, apa yang terjadi dengan saya? Tapi Tuhan begitu mengasihi saya. Itu yang saya pikirkan, Tuhan kasih saya kesempatan untuk mau berubah. Itu yang luar biasa yang saya rasakan. Kebaikan Tuhan luar biasa buat saya. Saya boleh atas nama papa misalnya saya sebagai papa, saya cuma hanya bisa minta maaf, tetapi tidak berkata banyak, tapi di dalam hati papa pasti hancur. Menurut saya di dalam hati papa pasti hancur. Cuma egonya yang besar tidak mau meminta maaf, tapi hatinya pasti memikirkan almarhumah ibu, dan juga pasti dalam hatinya juga Vivi adalah anak saya. Cuman kayaknya menurut apa yang saya rasakan, dia masih ada ego untuk bisa mengatakannya itu. Ya, itu saja. Iya, betul itu mungkin ya.